Terdengar? Terdengar. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu apabila ada kendala untuk audio saya karena saya tidak menggunakan laptop saya, tertinggal di sekolah. Menggunakan laptopnya anak. Tapi suara saya terdengar jelas Bapak dan Ibu? Jelas. Baik, terima kasih. Jelas nih dari di Medan. Baik. Untuk pertemuan kali ini, Pak Sakur sudah ready? Pak Sakur ada sebagai host? Siap, ready Ibu. Baik, saya persilakan untuk Pak Sakur untuk membuka pertemuan pada sore hari ini. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita mulai pada pertemuan kali ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kali ini berjalan dengan lancar, aman, tanpa kendala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan beberapa manfaat. Ala hadiniyah wa kulli sallallahu hajatina bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Monggo Bu Nurul dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kita akan membahas atau sharing berbagi pengalaman belajar mengajar kita dengan strategi pengembangan pembelajaran digital interaktif, di mana nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, sesi penyampaian materi, dan yang selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab. Namun sebelumnya perkenankan terlebih dahulu saya Bu Nurul Kamaria dari SMA Negeri 4 Pamekasan akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini, di mana kita akan ada pemateri yang luar biasa, yaitu pemateri yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Arif Tahendra dari SMA Puncak Darussalam, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Umi Ibu Priharting Tias SPD dari SDN Kanginan 1 Pamekasan, dan dilanjutkan kembali oleh Ibu guru hebat dari SMA Negeri 5 Pamekasan, Ibu Saida MPD, dan yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh master kita, yaitu Bapak M. Nasrullah SI Eskom MPD dari SMA 4 Pamekasan. Baik Bapak Ibu, yang hari ini saya juga sangat berterima kasih karena sudah banyak yang gabung di acara yang luar biasa pada sore hari ini, di mana Klik Cyber Pamekasan memberikan ruang untuk kita untuk saling sharing pengalaman belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik, di mana era pembelajaran kita sudah mengalami perubahan dan mengalami tantangan. Baik, sedikit dari saya, yaitu tentang pengantar strategi pembelajaran berbasis digital interaktif untuk guru. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, sebentar saja. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu guru hebat yang sudah tergabung di Zoom kali ini, luar biasa tema kita pada sore hari ini, strategi pengembangan pembelajaran digital interaktif untuk guru. Hal yang mendasar menjadi kata kunci pada sore hari ini adalah pembelajaran digital. Kalau kita mendengar digital, mungkin Bapak Ibu sudah berpikir, waduh, ini IT lagi, gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya, tapi jangan takut, pembelajaran digital interaktif adalah suatu hal yang menyenangkan, yang dapat membangun chemistry kita dengan anak didik kita. Bapak dan Ibu yang luar biasa, kita tidak dapat memungkiri atau kita tidak dapat menyangkal bahwasanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan pasti akan
kita alami. Perubahan era, perubahan zaman pasti kita akan alami. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dan tantangan adalah sebuah harapan. Mengapa saya memberikan gambar seperti ini untuk mengasosiasikan pernyataan saya tadi? Kalau mungkin dulu kita pembelajarannya lebih fokus kepada kita sebagai pendidik untuk memberikan transfer ilmu, tapi sekarang kita dihadapkan oleh tantangan dan perubahan. Bagaimana mengelola kelas agar pembelajarannya lebih kolaboratif, lebih interaktif, dan tentunya harus sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi Bapak dan Ibu, kuncinya perubahan dan tantangan harus disejajarkan. Kali ini kita akan belajar tentang interaktif digital learning atau pembelajaran digital interaktif untuk guru. Kenapa sih kita harus belajar seperti itu? Ya, karena siswa dapat terlibat aktif melalui diskusi yang kita buat. Proyek kolaboratifnya nanti akan kita ketahui. Apalagi kita nanti akan membuat sebuah platform interaktif lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama mereka. Nah, pada zaman batu mungkin nggak ada yang namanya pembelajaran digital. Tapi kita sekarang tidak ada alasan untuk, yang pertama, karena usia. Kita nggak bisa membuat pembelajaran interaktif itu. No, usia tidak menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan atau membuat sebuah pembelajaran interaktif. Alasan yang kedua, waktu. Saya nggak punya waktu untuk itu. Jangan pernah kita menyalahkan waktu. Kita masih punya banyak waktu kok untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Yang alasan yang selanjutnya, kenapa sih kita tidak membuat pembelajaran interaktif? Karena kita nggak punya laptop, Bu. Alasan ini kayaknya klasik deh kalau kita nggak punya laptop. Kemudian alasan yang paling banyak adalah malas. Dan alasan yang terakhir mungkin karena otak kita sudah nggak ada kapasitas untuk membuat itu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi sharing pembelajaran mengenai strategi pengembangan pembelajaran digital interaktif yang akan disampaikan oleh guru-guru hebat kita. Yang pertama adalah akan disampaikan oleh Bapak Arif Hendra, SSI. Beliau adalah guru hebat, luar biasa, yang akan memaparkan pembelajaran beserta dengan Ibu Umi nanti, yang akan memberikan penyampaian materi tentang bahan ajar menggunakan Canva. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Arif K. untuk memberikan pemaparan materinya. Waktu yang diberikan adalah 20 menit. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Ibu Umi yang akan memaparkan tentang materi pembelajaran berbasis Canva. Baik, Bapak Arifta, apakah sudah siap? Siap. Terima kasih, Bu Nurul. Ya, baik. Sebelum Pak Arifta menyiapkan bahan materinya, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Baik, saya sambil menyiapkan Bapak Arifta. Bapak Arifta sudah siap? Adalah seorang guru yang berdomisili di Jalan Koel, Jalan Raya Koel, RT 01 RW 01 Pamekasan. Beliau guru tetap Yayasan SMA Puncak Darussalam. Kemudian mengampu mata pelajaran kimia dan didaulat untuk menjadi Waka Humas SMA Puncak Darussalam dan sekarang menjadi Ketua Komunitas Belajar Puncak Bersinergi dan sedang menjalankan calon guru penggerak CGP Angkatan 10 dan menjadi kebiasaan beliau menjadi konten kreator. Kemudian pendidikan beliau tempuh di SD Negeri Kolpajung 2 dan dilanjutkan di SMP Negeri 5, kemudian melanjutkan studinya di jenjang menengah atas SMA Negeri 3 Pamekasan dan menempuh S1-nya di kimia di Fakultas MIPA jurusan kimia di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Baik,
Pak Arifta, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Ini saya akan menyampaikan pembelajaran praktik menggunakan Canva. Sebelumnya saya izin share dulu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah ya. Baik, saya langsung saja. Di sini saya akan menggunakan Canva untuk membuat bahan ajar interaktif. Saya langsung klik Canva-nya. Nah, selanjutnya di sini biasanya kalau teman-teman Bapak Ibu buat desain bisa langsung di bagian coba desain di sini. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan langsung menggunakan PPT yang sudah saya siapkan agar waktunya juga tidak terbuang percuma. Jadi yang pertama kita buat desain, kita klik di bagian pojok kanan di sini. Kemudian kita import file. Kita import file, kita cari PPT yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan PPT ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan elemen ya, elemen-elemen atau pernak-perniknya. Ini sudah saya siapkan untuk materinya biar tidak makan waktu lebih lama ya. Jadi saya sudah siapkan materi untuk struktur atom. Nah, yang pertama saya siapkan dulu desainnya. Pertama saya ganti dulu background warnanya. Nah, saya coba warna hijau ya seperti ini. Kemudian ubah untuk semua. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman, Bapak Ibu edit sendiri ya. Ini judulnya sudah ada struktur atom. Kita ganti terlebih dahulu untuk fontnya ya. Di sini kita ganti yang lebih bagus. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini sudah ada semua ya. Langkah selanjutnya kalau sudah materinya sudah selesai semua, tinggal Bapak Ibu menambahkan di sini misalkan saya tambahkan dengan nama penyusun ya, misalkan saya tuliskan nama saya Arifka Henda seperti ini, kemudian instansi ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita atur terlebih dahulu ininya. Ya. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, coba saya tambahkan elemen untuk mempercantik tampilan PPT-nya. Ya, di sini saya coba menggunakan bentuk yang ini. Kemudian kita perlebar seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti dulu warnanya. Kita ganti warna putih. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa kita tambahkan elemen lagi. Misalkan, nah ini sudah saya siapkan. Yang sudah pernah saya coba, misalkan kita karena struktur atom, saya tambahkan di sini. Nah ini. Nah, ini pergerakan dari elektron ya, elektron di suatu atom. Misalkan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya sama, caranya sama. Kita atur sendiri. Misalkan kita tambahkan elemen lagi seperti ini. Ya, kemudian kita perbesar seperti ini. Caranya sama seperti yang pertama. Kita ganti warnanya dengan warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur seperti ini ya. Nah, ini semuanya sudah saya siapkan. Tinggal kita mengeditnya. Kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu misalkan sudah mengeditnya, tinggal kita kasih nama untuk hyperlink-nya ya. Di sini saya menggunakan hyperlink. Misalkan yang pertama ini kita kasih nama judul seperti ini. Kemudian untuk yang ini kita home ya. Kemudian yang ketiga materi 1. Kemudian yang ini Dalton ya, sesuai dengan materinya. Yang ini Thomson. Kemudian yang keenam Rutherford. Bohr dan terusnya ini mekanika kuantum. Kemudian yang terakhir ini penyusun atom. Nah, soal. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal kita atur hyperlink-nya ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf ini soalnya saya kesulitan ngatur ini apa namanya zoom-nya ini. Baik, selanjutnya yang pertama ya, yang bagian daftar materi ini ya, kita linkkan ke slide berikutnya. Misalkan di sini perkembangan atom. Nah, ini sudah muncul untuk tautannya. Kita geser ke materi 1 ini. Kemudian untuk yang penyusun atom sama ya. Di sini kita tautkan ke materi penyusun atom. Nah, kalau sudah seperti itu kita buka untuk yang pertama. Kita coba ya, untuk yang Dalton, yang teori materi atom. Di sini kita tambahkan icon terlebih dahulu, kita tambahkan elemen next ya. Nah, misalkan saya coba yang ini. Nah, seperti ini.
Kemudian kita tambahkan lagi home ya, atau kita kembali ke materi di awal. Misalkan saya contohkan yang ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita linkkan juga yang ini, yang home ini ke materi yang di depan ya. Misalkan tadi materi 1 ya, cukup yang ini ya. Kita selesaikan. Kemudian untuk yang teori Dalton sama ya. Kita di sini buat elemennya terlebih dahulu, atau kita langsung copy saja di sini ya. Yang ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Yang ini juga sama. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya kembali lagi ke depan ya. Untuk yang ini ya, untuk yang teori Dalton di sini saya tautkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya yaitu teori tonton. Nah, yang ini juga sama. Kita copy dulu ya. Ini keloncat tadi, maaf. Nah, ini saya tautkan ke slide berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, misalkan yang ini Bapak Ibu pengen kembali lagi ya ke yang di awal. Yang teori atom, misalnya ini saya tambahkan elemen dulu. Nah, ini. Saya pilih dulu untuk icon home-nya. Nah, seperti ini. Ini sebagai untuk kembali ya. Saya tautkan ke materi itu. Nah, misalkan seperti ini. Materi 1. Klik selesai, terus kita copy untuk slide berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, terakhir di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang penyusun atom, kita buat yang lain ya. Ini kita tautkan ke yang pertama sama. Kita kembali ke home di sini. Ya. Kemudian untuk yang soal, ini kalau memang Bapak Ibu mau mengerjakan secara langsung di sini, atau bisa Kutin kulo mi tadi mi tak nampan kan tadi. atau bisa kita linkkan ke aplikasi yang lain, di sini juga bisa ya. Kalau misal di sini saya contohkan untuk yang langsung, misalkan
Pertanyaannya, apa yang dapat disimpulkan dari percobaan lempeng emas yang dilakukan Rutherford? Nah, misalkan kita kasih jawaban pilihan yang pertama, atom lebih di ruang kosong, misalkan. Ruang kosong seperti ini. Terus ya kita copy, kemudian di sini misalkan elektron bermuatan positif misalkan ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu karena waktunya juga sangat mepet. Yang ketiga misalkan neutron bergerak mengelilingi inti. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk pilihannya bisa Bapak Ibu variasikan sendiri. Ini misalkan saya tambahkan tombol ya. Misalkan yang tombol yang nah ini aja. Nah, misalkan kita kasih tombol seperti ini. Ya. Silakan peserta didiknya, muridnya, suruh klik untuk tombol yang ini ya. Di sini kita bisa linkkan juga ya. Kita siapkan jawabannya, misalkan Bapak Ibu mau buat set berikutnya. Nah, misalkan ini untuk jawaban yang benar, kita kasih tepuk tangan ya. Tepuk tangan, nah seperti ini. Nah, berarti itu jawabannya benar. Nanti kita linkkan ke sini. Kemudian untuk yang salah, kita beri icon sedih. Ya. Icon sedih. Nah, seperti ini. Ya. Kita tentukan terlebih dahulu jawabannya. Sini bisa kita copy terlebih dahulu ya. Kita atur dulu. Seperti ini. Yang ini juga sama biar tidak mengganggu ke Nah, kita copy dulu yang ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang benar, ya, misalkan yang ini yang benar, yang kedua ini kita linkkan ke yang tepuk tangan. Ya. Nah, ke yang ini, kemudian klik selesai. Kemudian untuk yang kedua, yang salah, kita linkkan ke icon sedih. Nah, icon seperti ini. Kita tahukan juga ke icon yang sedih yang untuk jawaban yang salah. Nah, kalau sudah selesai, tinggal Bapak Ibu preview untuk hasilnya ya. Karena mohon maaf untuk penjelasannya memang agak singkat karena keterbatasan waktu ya. Di sini sudah selesai semua, tinggal kita coba hyperlinknya berfungsi apa tidak. Kita coba ini ya, tampilkan.
Nah, seperti ini. Kita coba klik home. Nah, kita coba. Nah, ini kan untuk yang pertama ya, yang home. Kemudian kita coba next. Ini masih belum teratur, Bapak Ibu. Kita edit lagi. Kita edit lagi. Misalkan untuk yang ini ya, ini sudah. Tinggal kalau kita sudah selesai di sini, kita tambahkan ini home. Kita tambahkan elemen rumah. Kalau sudah mengerjakan, kita misalkan kita tambahkan yang ini aja ya untuk mempercepat. Nah, terus kemudian untuk yang ini tetap kita linkkan ke depan. Misalkan suruh siswa atau jangan home deh. Kita ganti yang lain. Misalkan kita coba lagi. Misalkan coba lagi, icon coba lagi. Mungkin ada ya. Silakan Bapak Ibu lihatkan sendiri. Nah, saya coba yang ini ya. Nah, kemudian yang icon ini kita linkkan ke pertanyaan sebelumnya ya. Misalkan yang ini, yang soal. Kalau sudah selesai, kita klik selesai. Sama untuk yang kedua ini. Ini juga kita beri icon kembali bisa mau mengulang ya. Maaf untuk yang ini kita hapus saja karena ini sudah benar. Kita ganti ke icon yang lain, ke home ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita pindahkan. Kemudian kita atur lagi ke depan. Nah, kita misalkan letakkan di materi lagi. Ya. Nah, seperti itu. Untuk yang ini kita tambahkan ya, misalkan kita tambahkan tombol next ya untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, misalkan yang ini. Kemudian ini Bapak Ibu bisa mengatur sendiri ya, ini untuk mempercantik tampilan. Nah, di sini saya coba langsung ke halaman berikutnya. Kita kasih tautan ini, home yang ini ya. Silahkan Bapak Ibu coba sendiri. Nah, untuk yang ini kita langsung klik tulisannya. Ya. Selanjutnya saya coba lagi untuk preview ya. Saya coba tampilkan. Kan suruh mati pakai suara. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita coba klik. Nah, akan muncul materi yang sudah kita tautkan. Misalkan untuk yang Dalton. Ya. Di sini belum ya, belum saya tautkan. Nah, kita klik. Nah, seperti ini Dalton. Kalau kita mau kembali lagi, kita klik di sini, kita balik lagi. Nah, ini masih ke apa namanya? Ke soal ya. Di sini berarti masih ada yang belum connect. Jadi kita perbaiki lagi di depan sampai bisa ya. Misalkan di sini untuk yang Dalton langsung ke materinya. Tombol klik misalkan. Nah, yang ini ya. Seperti ini. Nah, sini kita linkkan ke materinya, materi Dalton ya. Kita tautkan ke materi Dalton. Nah, seperti ini. Selesai. Kemudian kita klik lagi, kita coba untuk yang
tonton ya. Misalkan kita tautkan lagi. Kita tautkan ke materi tonton. Nah, seperti itu. Kita tambahkan lagi untuk yang Rutherford sama, caranya sama Bapak Ibu. Tinggal kita main di tautan ya. Mohon izin Bapak Arifta, waktu pemaparan tinggal 1 menit lagi. Ya baik Bapak Ibu, saya coba dulu ya preview di sini. Saya coba tampilkan. Nah, di sini. Kita coba klik di sini. Nah, di sini Delton ya. Kita kembali lagi coba. Ini belum. Nah, seperti ini. Kalau misalnya di sini tadi pengerjaan soalnya kurang, masih salah, silakan Bapak Ibu klik di sini, kita kembali lagi ke soal. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Umi, karena memang keterbatasan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifta Henda Kurniatullah. Mohon maaf karena memang waktu yang tidak mengizinkan karena masih ada 3 pemateri lagi. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan tanya jawab sambil tanya jawab di kolom chat. Jika nanti ada yang mau ditanyakan kepada beliau, Bapak Arifta Henda Kurniatullah. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, karena pemateri kita juga dari jenjang sekolah dasar, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan materi yang sama, materi ajar menggunakan aplikasi Canva. Kami persilakan kepada Ibu Umi Prihartining Tias, SPD, untuk menyiapkan bahan materinya. Iya Ibu, sebelumnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, Ibu Umi Prihartining Tias, beliau adalah seorang guru dari SDN Negeri Kangenan 1, mengajar dari tahun 1995 sampai sekarang. Begitu ya Ibu? Guru SDN Kangenan 1? Lulusan itu Bu. Oh lulusan, oh baik, saya bacakan kembali kurikulum vitae beliau. Beliau adalah seorang guru yang pendidikannya dimulai dari SDN Negeri 1 Kangenan ya Ibu ya. Terus tahun 1995, kemudian SMP Negeri 1 Pamekasan, lulus tahun 1998 dan menempuh jenjang pendidikan di SMA Negeri 1 Bangkalan dan melanjutkan di D2 PGSD UNESA dan pendidikan jenjang terakhirnya di S1 PPKN IKIP Bangkalan. Aktivitas beliau sekarang menjadi guru SD Negeri Kangenan 1 Pamekasan dan menjadi guru penggerak angkatan 7, serta menjadi calon pengajar praktek angkatan 11. Dan saat ini beliau menjadi guru motivator literasi tahun 2024. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita bersama menyimak penyampaian dari beliau, Ibu Umi Prihartining Tias, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Masih semangat ya Bapak ya? Semangat, semangat. Webinar ini. Baik, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu? Belum. Oh ya, tampil. Sudah Bu, sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, tadi sudah perkenalan ya Bapak Ibu ya oleh Ibu moderatornya. Nah, baik Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat
media pembelajaran interaktif dengan Canva. Nah, jadi di sini saya akan berbagi praktek baik mengenai media Canva, Bapak Ibu ya. Nah, langkah pertama ya yang Bapak Ibu persiapkan itu yaitu berupa PPT ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa menyiapkan PPT-nya terlebih dahulu, cover seperti yang tertera di tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ada slide tentang menu ya Bapak Ibu ya. Di menu itu nanti ada beberapa slide, ada motivasi, ada tujuan, ada persepsi, ada ice breaking, materi, game, dan LKPD. Dan ini penentuan menu ini berdasarkan selera Bapak Ibu. Ini hanya contoh dari yang saya miliki Bapak Ibu ya. Nah, slide-slide ini nantinya Bapak Ibu kita akan menggunakan tautan atau link untuk berpindah dari slide yang satu ke slide yang lainnya. Tapi kontrolnya tetap di satu slide Bapak Ibu ya, tetap di satu slide yaitu slide utama. Ini adalah namanya adalah slide utama. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru hebat apabila sudah memiliki koleksi PPT yang lumayan justru akan mempermudah Bapak Ibu untuk nantinya akan menggunakan tautan atau linknya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu guru hebat. Nah, slide pertama. Nah, sini Bapak. Slide pertama itu berupa cover. Cover juga berdasarkan selera Bapak Ibu apa yang mau ditampilkan. Untuk hari ini saya menampilkan temanya itu sekolah Bapak Ibu ya. Nah, di cover ini yang pertama kita akan menuju ke elemen Bapak Ibu ya, ke elemen. Nah, kita akan berikan simbol start di sini ya. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya pilihannya. Bapak Ibu tinggal memilih menurut selera Bapak Ibu. Di sini Canva itu banyak kelebihannya Bapak Ibu ya. Selain menarik, tentunya banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Saya menggunakan ini Bapak Ibu ya. Nah, kita tinggal klik aja. Sebenarnya mudah Bapak Ibu ya. Nah, kita tinggal klik, kemudian kita sesuaikan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tinggal geser mau ditaruh di mana? Apakah mau ditaruh di atas atau di tengah atau justru di bawah? Ini berdasarkan selera Ibu. Nah, ya. Saya kebetulan mainkan di sini aja ya Bapak Ibu ya. Ya lurus dengan judulnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu klik, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada tautan Bapak Ibu. Nah, di sini ada tautan. Bapak Ibu bisa klik. Nah, kemudian start ini nanti akan menuju kemana? Pasti menuju ke slide yang ketiga, ke menu ya Bapak Ibu ya. Tadi kan slide yang pertama itu adalah biodata saya, slide kedua cover, slide ketiga itu adalah menu. Jadi kita klik aja ya Bapak Ibu. Jangan lupa diklik selesai. Oke. Nah, sudah selesai satu slide-nya Bapak Ibu. Kita langsung menuju ke slide yang kedua. Nah, di menu ini ada motivasi, tujuan, persepsi, ice breaking, materi, game, dan LKPD. Nah, saya akan menggunakan tombol. Sebenarnya tombol itu bervariasi, bisa berupa tangan atau berupa gambar-gambar sesuai dengan selera Bapak Ibu. Dan kebetulan saya menyukai
gambar-gambar yang lucu ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini tadi sudah menyiapkan, Bapak Ibu langsung ke elemen ya Bapak Ibu ya. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar yang lucu dan menurut saya sesuai ya Bapak Ibu ya. Seperti motivasi ya, motivasi ini kan berarti motivasi guru. Saya kan kebetulan adalah guru cewek, guru perempuan ya. Jadi di sini saya taruh gambar guru, ibu guru ya Bapak Ibu ya. Ini lucu kalau pakai ini. Bapak Ibu, motivasi itu berada di halaman atau di slide yang keempat ya. Kita klik lagi, caranya sama dengan yang tadi ya. Kita ke tautan, kemudian kita mencari halaman 4. Oke. Selesai. Nah, sudah motivasinya sudah Bapak Ibu. Nah, kita sekarang ke tujuan. Nah, tujuan ini pembelajaran itu pasti kan memiliki tujuan ya Bapak Ibu. Jadi saya akan menuju ke elemen lagi dan nah, di sini kita akan mencari kata goal ya Bu ya. Goal. Atau tadi saya sudah apa namanya, nah, di sini ini Bu ya. Ini. Kita bisa tarik, sesuaikan ukurannya dengan ukuran tulisan ya Bapak Ibu ya. Dan langkah selanjutnya sama, klik, kemudian kita klik kanan, kita cari tautan, klik tautan, dan tujuan itu berada di halaman atau slide yang kelima. Kita klik aja halaman 5 dan selesai. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke apersepsi ya. Apersepsi ini kan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada murid. Otomatis kan murid itu bertanya apa namanya timbul tanda tanya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menggunakan gambar pertanyaan, tanda tanya lah Bapak Ibu ya. Tarik. Jangan lupa kita klik kanan lagi ke tautan, apersepsi tadi ke halaman 6 ya Bapak Ibu ya. Selesai. Nah, baik. Untuk ice breaking saya menggunakan ini Bapak Ibu. Ke elemen ice. Jadi saya menggunakan kata ice. Saya pakai ini aja. Ya. Jadi ice breaking-nya itu ada di halaman 7. Jangan lupa Bapak Ibu yang diklik itu adalah gambar yang sudah Bapak pilih di elemen ya. Lakukan dan mencari halaman 7. Oke, selesai. Dan materi, selanjutnya materi ya. Materi itu di halaman 8. Nah, materi itu kan berkaitan dengan buku Bapak Ibu. Jadi kita menuju elemen lagi, kita cari atau kita tulis buku. Nah, di sini sudah banyak ya Bapak Ibu pilihan buku-buku yang bagus, yang menarik, yang lucu. Nah, ini nih, sepertinya ini lucu Bapak Ibu.
8. Boleh ya pecanten. Selesai. Oke. Kemudian game. Kita ke elemen lagi Bapak Ibu, mencari gambar game. Nah, di sini nih Bu, sini. Game atau kuis ya Bapak Ibu ya. Tadi materinya ada di slide yang ke-8 sampai ke berapa ini? Sampai ke-15. Berarti game itu ada di slide ke-16 Bapak Ibu. Jadi kita klik saja. Kita ke-16. Oke. Selesai. Kemudian menu yang terakhir itu adalah LKPD. Jadi saya di sini tarik, caranya masih sama ya. LKPD-nya itu berarti dah halaman tadi terakhir ya Bapak Ibu ya. Selesai. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya nih motivasi ya Bapak Ibu ya. Motivasi sudah, bagian menu kita sudah, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini karena ada satu lembar, jadi saya membutuhkan gambar home atau rumah. Di sini Bapak Ibu bisa menuju ke elemen lagi. Nah, tadi sudah ya, sudah saya siapkan tadi. Kalau hanya satu slide, jadi Bapak Ibu tinggal memberikan gambar home atau rumah, kemudian klik lagi tautan. Nah, nanti kalau sudah selesai dikasih gambar, kita menuju ke menu utama. Menu utamanya kan ada di halaman atau slide yang ketiga. Ya, jadi langsung balik nanti Bapak Ibu. Dan seterusnya ininya sama, ini tujuan juga satu slide, jadi saya langsung memberikan gambar home sama tautan menuju ke halaman 3 ke menu utama. Selesai. Kemudian lanjut lagi, persepsi juga sama Bapak Ibu. Di sini juga hanya satu slide saja. Letakkan home-nya itu atau rumahnya itu tergantung selera Bapak Ibu ya. Kita ke halaman 3. Selesai. Kita lanjutkan ice breaking juga. Satu halaman. Untuk ice breaking ini tergantung atau selera Bapak Ibu ya. Terkadang hanya kita tidak membutuhkan ice breaking yang membutuhkan musik apa gitu ya Bu ya. Ada juga yang ice breaking menggunakan musik. Banyak sekali contoh ice breaking yang ada di YouTube, Bapak Ibu bisa mengambil di sana. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa namanya pemberian link atau tautan di dalam satu slide ya. Bagaimana kalau slide-nya itu seperti materi itu kan banyak Ibu. Nah, itu kita beda. Kita menggunakan gambar atau simbol next seperti ini ya.
Dapatnya dari mana next itu bukan gambar next? Nah, dapatnya dari elemen Bapak Ibu. Tadi saya sempat sudah ya. Nah, di sini Ibu tinggal cari saja, misalnya kata next. Di sini sudah banyak. Sekali di sini ada next, ini banyak sekali pilihannya tergantung kesukaannya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita sesuaikan ukurannya Bapak Ibu ya. Next, berarti kalau next tadi ini kan ke ini ya, ke mana, ke halaman 3 halaman 9 berarti ya. Karena lanjut ini. Tautan berarti di sini kita langsung menuju halaman 9. Selesai. Kita lanjutkan lagi. Kita juga butuh simbol next. Klik lagi Bapak Ibu. 9 berarti kita ke slide selanjutnya, berarti ke 10 ya Bapak Ibu ya. Oke, selesai. Lanjut. Materi itu kan banyak Bapak Ibu ya slide-nya. Jadi kita menggunakan simbol next aja. Selanjutnya ke tadi 11 ya Bapak Ibu ya. 11. Selesai. Lanjut. Next. Kalau bisa cari tempat yang kosong. 11, kita ke 12. Selesai, kita lanjutkan lagi. Next. 12 berarti ini ke 13. Mudah kan Bapak Ibu ya? 14. Harus sabar. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu, untuk memilih sebuah background supaya siswa-siswi kita itu sangat tertarik, itu pilihlah background yang lucu-lucu Bapak Ibu, yang sekiranya itu anak-anak itu tidak bosan, karena kalau media kita sudah bagus, kemudian media kita sudah menarik, anak-anak itu biasanya kecanduan Bapak Ibu ya. Kecanduan mana Bu? Media pembelajarannya yang menarik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Slide ke Bapak Ibu ya. Oh, ke 15. Mohon izin Ibu Umi, waktu yang tersedia tinggal 2 menit lagi. Ya, baik. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk yang ini, yang terakhir, yang slide terakhir itu kita menggunakan rumah Bapak Ibu ya. Kita menggunakan rumah aja. Karena kita kembali ke menu utama. Jadi di sini klik tautan, kemudian Bapak Ibu langsung mencari slide yang ketiga.
Oke, selesai Bapak Ibu. Yuk kita lihat ya. Dari sini. Tampilkan Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Kita coba apakah kita langsung bisa menuju ke slide-slide selanjutnya Bapak Ibu ya. Ini adalah covernya Bapak Ibu. Kita klik saja. Nah, kita sudah berada di menu utama. Di sini ada motivasi, tujuan, persepsi, speaking, materi, game, dan LKPD. Kita klik motivasi. Jadi gambarnya kita klik Bapak Ibu ya. Oh, kok gitu, lungfai. Loh, ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi kita menuju ke tujuan. Kita ke tujuan, klik. Ya. Kemudian nah, sudah bisa ya Bapak Ibu ya, gampang ya. Kemudian ke persepsi. Kita tinggal klik persepsinya ini. Kalau sudah selesai, kita tinggal ke home, kembali ke tempat. Kemudian apa nanti tadi materi. Misalkan kita mau ke materi, kita tinggal klik aja bukunya Bapak Ibu. Nah, materinya apa itu pubertas. Nah, kita tidak di sini tidak saya tampilkan home lagi, tapi kita tampilkan simbol next gitu karena materinya itu terdiri dari beberapa slide. Yuk kita coba. Nah, next selanjutnya pubertas yaitu jenjang. Nah, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki ini seperti berjerawat, suara besar, dada bidang, berkumis. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri pada perempuan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menggunakan gambar-gambar yang bagus, yang menarik, pasti siswa kita akan senang sekali Bapak Ibu ya. Next. Nah, cara menyikapi masa pubertas. Oke. Seperti ini. Nah, karena ini materinya terakhir, berarti kita di sini jangan lupa menggunakan home. Jadi kita kembali ke menu utama, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada game lagi, kita tinggal klik aja. Nah, di sini gamenya ini berupa word wall ya, Bapak Ibu ya. Terakhir kita itu ada LKPD. Mungkin nanti bisa disampaikan cara pembuatan LKPD yang bagus dan menarik oleh Ibu Saida dan Bapak Nasir. Kita kembali ke menu semula, menu utama. Kita ke home lagi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian dari Ibu Umi, lengkap di mana satu aplikasi Canva memuat ada motivasi, tujuan pembelajaran, persepsi, ice breaking sampai di LKPD-nya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Umi. Nanti mungkin ada pertanyaan atau mau diskusi bagi peserta, silakan bisa lewat kolom chat atau nanti ketika sesi yang kedua. Baik, selanjutnya ini tidak kalah serunya nih, yaitu penyampaian materi tentang bagaimana sih kita membuat LKPD interaktif yang akan disampaikan langsung oleh beliau, guru SMA Negeri 5 Pamekasan yang punya banyak dedikasi dan prestasi, yaitu Ibu Saida MPD. Ibu Saida, mohon dipersiapkan materinya. Sudah kedengaran suara senyumnya saya? sudah ciri khas ya. Suara Ibu saya sudah Saida, kedengaran, Bu? Ya. Suara saya sudah Kedengaran, kedengaran? Sudah sangat terdengar jelas. Ya, pengalaman beliau selama menjadi guru, yaitu menjadi guru fisika di SMA Negeri 5 Pamekasan dan SMA Negeri 3 Pamekasan. Dan beliau sekarang menjadi GMT 2023, Google Master Trainer ya Ibu ya? Iya.
Ya, sampai sekarang. Iya. Masa pendidikan beliau tempuh di S1 IKIP Surabaya dan S2-nya di UNESA. Baik Bapak Ibu guru hebat, agar waktu kita terefisiensi, kami persilakan kepada Ibu Saida untuk menyampaikan materinya, membuat media pembelajaran interaktif di LKPD Interaktif. Disilakan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Izin warahmatullahi share screen ya Bapak Ibu. Apa sudah kelihatan? Sudah. Hari ini saya kebagian membuat LKPD Bapak dan Ibu. Perkenalkan, ini saya membuat LKPD di live worksheet. Bapak dan Ibu bisa menemukannya di mesin pencari dengan mengetikkan live worksheet. Tetapi terlebih dahulu Bapak dan Ibu harus sign up dulu sebelum login. Tata caranya seperti biasa kalau kita mau mendaftar untuk membuat akun. Bapak dan Ibu masukkan akun, isi data, kemudian cek email, baru bisa login. Nanti step by step-nya saya sampaikan di room chat. Oke, kita masuk ke live worksheet-nya. Sebelumnya kita siapkan dahulu elemen atau materi LKPD yang sudah Bapak Ibu buat menggunakan Canva atau menggunakan PPT atau menggunakan apa yang Bapak dan Ibu bisa, tetapi formatnya harus dalam bentuk PDF atau gambar, PNG dan JPEG. Nah, tadi sudah disampaikan membuat media ajar di Canva, maka LKPD Bapak dan Ibu bisa juga membuatnya di Canva. Tetapi diunduhnya bukan dalam bentuk PPT, tetapi dalam bentuk PDF atau misalkan Bapak Ibu membuat dalam bentuk infografis, maka diunduh dalam bentuk PNG atau JPEG. Saya sudah punya seperti ini, Bapak dan Ibu. Apa kelihatan? LKPD saya kelihatan? Ya, Ibu, sudah sangat jelas. Nah, ini LKPD yang sudah saya unduh dari Canva. Rencananya kalau di live worksheet itu, kalau kita di menu kertas, di kertas anak-anak, itu kan nuliskan nama, terus namanya taruh di sini. Nah, di live worksheet, kita berikan tempat khusus untuk anak-anak langsung mengetik di sini. Jadi mengetiknya langsung secara online, Bapak dan Ibu. Kemudian kelasnya nanti diketik di sini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa menambahkan tujuan, indikator, kemudian juga bisa menambahkan materi tergantung selera Bapak dan Ibu. Ini saya menambahkan materi, kenapa? Karena nanti kita mau menampilkan link video berupa YouTube. Bisakah berupa link saja? Bisa. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah pasangan dengan cara drag and drop. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Bapak dan Ibu login terlebih dahulu. Kemudian di sisi atas, Bapak dan Ibu akan menemukan beberapa menu. Ada My Dashboard, Worksheet, dan seterusnya. Karena kita akan membuat lembar kerja, maka kita klik My Worksheet. Setelah Bapak dan Ibu login, klik My Worksheet. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu klik Add Worksheet. Nah, di sini akan tampil Add Media. Medianya adalah tadi yang sudah kita unduh dari Canva dalam bentuk PDF.
Kita tunggu setelah loading, baru kemudian kita klik, kita klik save. Mohon maaf, ini agak lama. Saya Nah, seperti ini kita pilih yang kita contreng, yang kita punya, kita contreng yang ini. Kemudian insert selected. Nah, seperti ini. Kita beri nama dulu. Misal LKPD hardware, bahasanya Indonesia. Kemudian misalkan TIK. Ada banyak sekali Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan butuh referensi bisa ke live worksheet untuk LKPD. Hardware. Kemudian bisa dikasih deskripsi. Kemudian levelnya. Misalkan level 10. PDF download ya. Kemudian usianya misal 15. Misal 18. Kemudian public, baru kita save dan edit. Nah, di menu edit yang penting ini Bapak dan Ibu, kita di LKPD ini, anak-anak akan mengetikkan namanya di sini. Nah, kita akan buat tempat untuk ngetik. Di sini ada elemen, sampai YouTube, ini ada. Karena nama ini tidak kita nilai, maka kita cukup menambahkan open answer. Nah, di sini. Posisikan itu pas di kotaknya. Bisa kita edit, tarik sesuai dengan panjangnya kotak yang sudah kita buat di Canva. Nah, isiannya bisa kita edit di warna hijau ini. Ada tanda pena. Kita klik. Kemudian ini tidak boleh kosong. Kenapa? Karena anak-anak harus ngisi. Jadi harus diisi oleh siswa. Pilihannya itu. Kemudian stylenya. Anak-anak kemarin waktu ngisi ini kalimatnya, Bu, tulisannya kurang besar. Maka kita kasih tulisannya 22. Kemudian posisi teksnya itu di sebelah kiri. Kemudian isi. Nah ini, tulisannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, agar kita tidak selalu klik-klik seperti ini, kita bisa copy. Caranya sebelah kiri ini ada tanda kertas double. Kita klik aja. Kita sesuaikan panjangnya. Nah, seperti ini. Lanjut ke bagian bawah. Ini ada bagian materi, perhatikan video. Kita sudah punya link video, walaupun bukan video sendiri, bisa link orang lain. Kita bisa nambah, klik elemen YouTube player. Nah, ini posisikan. Besarnya ini adalah besar layar yang akan dilihat oleh anak-anak. Yang tampil di HP anak-anak. Saya buatnya seperti ini, sebesar ini. Kemudian seperti tadi, kita editnya di pena. Kemudian, nah link YouTube-nya, ini kita isi linknya. Sebentar, sudah nge-save di ini. Ini, kemudian URL-nya sudah kita masukkan, kemudian klik save. Nah, ini tampilannya nanti
Anak-anak tinggal klik aja materinya. Kalau Bapak dan Ibu punya materi dalam bentuk PowerPoint pun sama, dalam bentuk link juga sama, dalam bentuk MP3 pun sama. Caranya sama. Kemudian kita masuk ke soal, pasangkan dengan cara drag and drop. Di sini ada menu drag and drop. Ingat Bapak dan Ibu ada yang di drag, ada yang di drop. Pasangannya harus match, harus sama. Jadi kalau dragnya kita kasih kode 1, dropnya juga kita kasih kode yang 1. Misal ini adalah gambar, kalau pilihannya ini harus di proyektor ya Bapak dan Ibu, jadi kalau hard disk itu yang ini. Jadi yang hard disk ini kita mau dragkan, seperti yang tadi saya sampaikan, ini disesuaikan dengan besarnya kotak yang kita buat. Kemudian kita edit, kita kasih kode 1. Nah, ini tadi, apa ini Pak? Hard disk ya, taruh di sini berarti. Dropnya di mana? Dropnya di sini. Kodenya tadi nomor 1. Oke, nah lanjut ke touchpad. Touchpad yang di sini, berarti nanti letaknya di sini. Dragnya kita sisihkan. Nah, ini touchpad-nya. Kita edit di nomor 2. Touchpad itu posisinya di sini. Nah, edit nomor 2. Lanjut LCD proyektor. Di sini Bapak dan Ibu. Jadi ini copy dulu. Kita kasih kode 3. Kemudian yang ini kita kasih kode 3. LCD di sini ya. Terakhir printer. Printer itu 4. Fotonya ada di sini. Ada 4. Jadi nanti cara kerjanya anak-anak mindahkan ini kemana, gitu Bapak dan Ibu, drag and drop. Lanjut kita pasangkan dengan cara tarik garis pada nama yang sesuai. Kita pakai join. Join Bapak dan Ibu, monitor itu yang ini. Kita blok sesuai dengan besarnya kotak. Sama, kita kasih kode biar tidak ketukar. Kemudian kopikan dengan yang mana? Monitor yang ini. Nah, kita buat sebesar itu agar anak-anak ngekliknya lebih gampang. Oke, kemudian lanjut kita kopikan motherboard-nya. Ini kodenya kita kasih kode 2. Kemudian kopikan. Nih, kode 2. Lanjut, ini memilih. Ini apa aja Bapak dan Ibu? Kalau untuk memilih Bapak dan Ibu, misalkan kita mau tadi kemana? Ini. Kita besarkan sesuai dengan nih. Kemudian diedit. Pilihan pertamanya ini adalah memori ya Bapak dan Ibu yang itu bisa mungkin tahu. Memori RAM.
Kemudian tambahkan, misalkan yang kedua ini adalah gambar apa ya Bapak dan Ibu tadi? Ini, sebentar. Ini adalah VGA. Kemudian, apa tadi itu? Speaker. Kemudian ada flash disk ya? Ya, Redis. Saya lupa ini ingat. Lupa isinya. Sama tadi stylenya itu kita ukuran hurufnya diperbesar karena anak-anak itu komplain Bu terlalu kecil hurufnya. Ini sudah. Nah, ini. Jadi anak-anak nanti memilih pilihannya seperti yang tadi. Kita kopikan, posisikan di sini. Posisikan. Nah, di sini. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kita save and view. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, anak-anak ngetiknya di sini. Nah, kelas 10. Apa gua nggak tampil? Kemudian ini langsung pindah nanti Bapak Ibu. Nah, ini drag and drop-nya. Nah, seperti itu. Ini tinggal milih Bapak dan Ibu lah, mau milih yang apa. Nah, seperti itu. Kalau yang ini tadi, ini. Nah, ini Bapak dan Ibu seperti itu tampilannya. Kemudian klik. Kita bagikan ke siswa. Caranya tadi ada di sini ada custom link. Kalau add my workbook itu bisa Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu mengumpulkannya dalam satu file, dalam satu folder. Kemudian kita bagikan ke anak-anak dalam custom link. Nah, ini ada pengaturannya, settingnya. Jadi cek answer atau send answer langsung, atau masih harus mengecek jawabannya. Kemudian ada isian nama, kelas, dan mata pelajaran. Bisa di set time-nya. Kemudian nilainya bisa dalam angka dan koma, bisa tidak menampilkan angka. Kemudian misalkan skornya mau dijadikan 100 boleh, jadikan 10 boleh. Kemudian linknya kita bagikan. Ini linknya Bapak dan Ibu. Copy link. Ini kok nggak muncul? Oh, sebentar Bapak dan Ibu, saya cek dulu. Oke, saya bagikan ke Bapak dan Ibu, barangkali berkenan untuk mencoba. Jadi tampilannya di anak-anak nanti akan seperti ini. Jadi anak-anak tinggal memindahkan.
Jadi pada intinya Bapak dan Ibu, LKPD ini sama seperti LKPD yang lain, hanya siswa mengerjakannya secara langsung dalam secara online di live worksheet-nya. Jadi dapat dari mana kita anak-anak itu nilainya, itu akan masuk di bagian My Dashboard, kemudian nanti ada di notifikasi. Nah, ini Bapak dan Ibu ke anak-anak yang kemarin mengerjakan pakai ini. Jadi masuk ke sini, jadi untuk melihat pekerjaannya tinggal kita klik saja. Nah, ini hasilnya anak-anak jadi langsung. Nah, ini dalam bentuk link. Anak-anak tinggal klik. Kemudian ini perintahnya, isiannya apa, tinggal mereka ketik di sini. Bisa ditambahkan refleksi dan umpan balik pada bagian bawah. Jadi ini benar-benar paperless Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah bisa membuat LKPD secara langsung dan langsung dikerjakan di anak-anak. Tapi memang harus ada pakai data Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Barangkali nanti ada pertanyaan, dipersilahkan dijadikan satu barangkali. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Saidah. Mohon bertanya terlebih dahulu, di chat kolom itu adalah link yang ini ya, di lembar apa, link untuk yang Ibu Saidah kirim? Live worksheet-nya itu deh. Ya, live worksheet-nya ya. Untuk tutorialnya mungkin nanti Bapak dan Ibu biar lebih detail untuk membuatnya sambil praktek, mungkin sambil disiapkan Ibu. Baik, untuk selanjutnya pemateri terakhir yaitu dari Bapak M. Nasirullah. Beliau guru TIK di SMA Negeri 4 Pamekasan. Dengan berbagai macam prestasi beliau sudah raih. Tentunya saat ini beliau menjadi Ketua MGMP TIK SMA Kabupaten Pamekasan dan pengajar praktik PGP Angkatan 7 dan menjadi mentor Google Master Trainer, kemudian menjadi Ketua Klik Cyber dan aktif sebagai pengurus PGRI Kabupaten Pamekasan, APKS dan SLCC PGRI Kabupaten Pamekasan. Baik, untuk menyingkat atau mengefisiensi waktu, kami persilakan kepada Bapak Nasir untuk menyampaikan materi terakhirnya. Disilakan. Ya, terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share screen dulu, Bapak Ibu. Ya, sudah. Kali ini saya yang ringan-ringan saja materinya. Kalau tadi Bu Saida itu pakai live worksheet, kalau saya ini sekarang kita pakai yang cepat-cepat aja. Kalau kita pengen buat LKPD-nya, ini bagi mereka yang sekolahnya koneksi WiFi-nya atau di sekolahnya masih belum ada koneksi WiFi yang stabil kalau mau pakai live worksheet. Jadi ini alternatifnya saja biar kita bisa bikinnya dan ini cepat Bapak Ibu ya, karena kita menggunakan pakai AI. Baiklah, kita Bapak Ibu yang pertama kita pakai ini Bapak Ibu ya. Jadi isi pcc.ai ini ya, seperti ini Bapak Ibu. Alamatnya ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Jadi worksheet generator Bapak Ibu. Caranya seperti ini. Bapak Ibu ketik aja di sini levelnya saja. Misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 10, kelas saya berarti kita ketik levelnya kelas 10 gitu Bapak Ibu ya. Ketik aja di sini 10 gitu ya. Malah mau ditambahin subjeknya kita pakai informatika misalnya ya. Mata pelajaran kita Bapak Ibu ya. Informatika misalnya. Kalau mau kelas 2 SD ya ketik aja kelas 2 SD begitu Bapak Ibu ya. Kemudian topiknya misalnya kita mau sekarang membuat tentang jaringan komputer misalnya Bapak Ibu.
jaringan komputer seperti ini. Kemudian kita ketik di sini, misalnya kita mau buat model apa misalnya. Misalnya kita mau model mencocokkan, itu berarti atau mau pakai yang isian kosong-kosong, itu bisa pakai fill the blank gitu Bapak Ibu ya. Fill the blank. Atau kalau Bapak Ibu mau pakai yang mencocokkan, itu apa namanya ya? Match gitu Bapak Ibu ya. Kemudian drop, tergantung Bapak Ibu lah di sini mau bikinnya pakai apa. Saya kasih contoh satu saja dulu. Kemudian ini pakai yang fill the blank, ini maksudnya titik-titik isinya apa gitu itu Bapak Ibu ya. Kemudian di bawah ini kita pakai yang bahasanya Bapak Ibu ya. Kita pakai bahasa Indonesia. Baru kemudian silakan Bapak Ibu langsung generate kayak gitu. Kita tunggu sebentar sampai ini muncul Bapak Ibu. Biasanya cepat nih, lama sekali nih. Karena mau buka puasa Pak ini. Nah ini Bapak Ibu kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi sudah tinggal nama, sudah ada namanya, kelasnya sudah ada, tanggal berapa, kemudian jaringan komputer adalah titik-titik-titik, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah ada, nih ada pilihannya juga sudah ada, gabungan kata ini juga sudah ada ini Bapak Ibu ya. Pilih benar atau salah ini. Dan di bawah biasanya sudah ada daftar isi, ada apa? Ada isiannya Bapak Ibu ya. Ini kayak gini. Kalau Bapak Ibu mau pilih yang model lain, bisa Bapak Ibu buat lagi di sini. Tinggal ganti aja materinya apa, kemudian spesifik kontennya tuh kayak apa ya. Kalau mau pilihan ganda ya tinggal tulis saja multiple answer begitu Bapak Ibu ya. Dan ini cuman ini ya kelemahannya Bapak Ibu. Ini adalah kita dibatasi hanya 3 kali dalam 1 hari. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini ngajarnya 2 kelas berbeda, bisa pakai atau 3 kelas ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Hasilnya nanti ini tinggal Bapak Ibu salin. Kalau mau pakai seperti ini silahkan langsung di print saja, di copy ke Word atau ke Canva terserah. Baru kemudian kita cetak kalau mau pakai yang versi gini Bapak Ibu ya. Yang misalnya punya Bapak Ibu di sana siswanya ada boleh bawa HP atau koneksi internetnya belum stabil. Nah, ini Bapak Ibu seperti ini. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita pakai yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ada worksheet generator juga. Alamatnya kita di sini Bapak Ibu. Education.com worksheet generator ini Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu. Contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi ini cocok untuk teman-teman guru SD dan jenis yang memerlukan kayak gini ya. Mau bikin puzzle atau mau bikin matematika. Misalnya contohnya ini penambahan untuk kelas 2 atau kelas 3 misalnya. Misalnya atau kelas 1 penambahan, detailnya kasih tulisan aja penjumlahan misalnya ya. Ini mau berapa digit penjumlahannya, misalnya ada 3 digit, ratusan begitu Bapak Ibu ya, atau ribuan silahkan di sini sampai ribuan Bapak Ibu ya, atau kita pakai ini aja ratusan ya. Kemudian orientasinya kayak apa, horizontal atau vertikal, kemudian jumlahnya ada berapa soal maksudnya itu yang mau dibuat, baru kemudian silahkan langsung klik. Nah, nanti ini sudah muncul di sebelah sini Bapak Ibu ya. Di sini sudah muncul seperti ini. Penjumlahan ini. Nah, ini sudah ada sebanyak 20 soal penjumlahan seperti ini. Kalau mau lihat jawabannya di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada jawabannya sebelah sini. Jadi Bapak Ibu bisa download soalnya dan bisa download jawabannya gitu Bapak Ibu ya. Jadi situ juga sudah ada. Tinggal Bapak Ibu download worksheet seperti ini. Kalau mau download worksheetnya, kalau mau download jawabannya, tinggal download answer key-nya, gitu Bapak Ibu. Itu gampang Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu modifikasi saja sesuai dengan yang Bapak Ibu penginkan. Ini ada juga
Sudoku, dan segala macamnya ini. Ada spelling, word search, matching list. Matching list tadi Bapak Ibu yang tadi itu ya, yang misalnya mencocokkan itu ya, matching list. Kemudian word scramble, ada yang cocok untuk anak-anak, misalnya ini gambar apa begitu itu. Atau mau buat puzzle, silahkan Bapak Ibu ya. Ini contoh yang gampang-gampang Bapak Ibu ya, yang sederhana-sederhana, tapi kadang-kadang ini sangat berguna ketika kita mengalami kayak tadi itu misalnya ya, mau bikinnya atau kejar tayang nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pengen cepet-cepet atau belum sempat bikin tapi pengen mendesak gitu. Jadi langsung aja bikin kayak gini. Waktunya cepet dan cepet selesai ya. Kalau pakai yang tadi kayak punya Bu Seda perlu persiapan yang lebih lama ya. Walaupun tapi itu memerlukan koneksi internet juga ya. Ini solusi bagi teman-teman yang koneksi internetnya belum stabil ya, atau anak-anak tidak boleh bawa HP ke sekolah begitu. Di pondok misalnya Pak Sakur tidak boleh ya, jadi harus pakai kertas kayak gini. Itu Bapak Ibu ya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Kalau mau pakai yang lain, AI yang lain bisa pakai ini Bapak Ibu ya, pakai ini, pakai browser ini ya. Jadi pakai Microsoft Edge. Itu jadi kita di sebelah sini ada namanya Copilot Bapak Ibu ya. Jadi sini Bapak Ibu tinggal minta aja di sini ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kayak gini misalnya promnya ya. Buatkan LKPD yang menarik untuk materi jaringan komputer untuk peserta kelas 10 misalnya Ibu ya. Materi untuk materi yang komputer. Nah, untuk SMA kelas 10 kayak gitu. Jadi ini nanti AI-nya akan membuat dan langsung dibuat. Kalau mau yang berdiferensiasi, silahkan Bapak Ibu ya. DLKPD berdiferensiasi yang menarik. Jadi kemudian tinggal klik aja Bapak Ibu di sini. Nanti akan sama ininya akan dibuatkan LKPD-nya Bapak Ibu. Kalau pengen cepat lagi pakai kayak gini juga boleh Bapak Ibu. Nah, itu sudah ada ya. Nah, itu kelas. Wah. Mulai Andi. Jawabannya lucu. Sebenarnya bukan kayak gini jawabannya. Kalau kayak gini diulang Bapak Ibu ya. Diulangin nanti hasilnya benar-benar ide ya. Atau bisa Bapak Ibu langsung klik kayak gini. Ini udah kelihatan ya. Maaf Bapak Ibu sebentar. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung ngambil file dan dibuka di sini gitu boleh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngambil, ntar Bapak Ibu sebentar saya buka dulu. Misalnya kelas 10. Misalnya Bapak Ibu punya buku, dari buku itu bisa langsung Bapak Ibu dibuat apa namanya? Buat LKPD-nya gitu ya. Jadi dengan bantuan AI itu kita bisa meminta Microsoft Copilot untuk membuatkannya. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bentar dia belum buka, ntar lagi kalau sudah buka. Nah seperti ini, misalnya Bapak Ibu sudah punya buku kayak gini dibuka. Nah nanti Bapak Ibu tinggal minta aja ini Copilotnya untuk membuatkan di sini. Jadi dari buku ini langsung dibuatkan LKPD-nya di sini, gitu Bapak Ibu. Saya kita coba tes dulu ya. Apa yang ada di halaman 1 dari PDF di samping. Kalau dia bisa baca, kita langsung bisa minta pertanyaan Bapak Ibu. Nah, jadi kita coba, nah kita kayak gini, kita coba aja Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar, nanti dia menjawab. Kalau dia sudah jawabannya benar, berarti kita bisa langsung minta dibuatkan KPD. Nah, jelaskan tentang buku informatika untuk kelas 10. Ini sudah seperti ini, informatika kelas 10. Nah, ini sudah ada. Nah, sama penulis-penulisnya juga ada, SBN-nya juga sudah ada. Berarti dengan ini kita bisa minta membuatkan LKPD materi yang mana, Bapak Ibu. Jadi misalnya di halaman keberapa ini, halaman 1, 2, 3, misalnya komputer dan perangkat penyusunnya, misalnya ini.
Jadi tinggal kita minta buatkan aja ya. Buatkan, mau buatkan acara pelajaran segala macamnya silahkan langsung dari sini Bapak Ibu. Diberi akan membuatkannya ya. Nanti kalau karena waktunya sudah udah hampir habis, tadi sudah saya kirim di grup cara buatnya ya. Saya kira begitu dulu untuk saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Bu Nurul. Baik, terima kasih luar biasa. Dari tadi pemateri 1 dan 2 membuat aplikasi Canva, pembelajaran menarik agar siswa tidak boring atau tidak bosan, kemudian melibatkan siswa untuk berkolaboratif, kemudian dilengkapi lagi oleh pemateri ketiga Ibu Saida dengan banyak tool atau banyak hal-hal yang bisa dimasukkan ke dalam satu link begitu, dan dilengkapi juga oleh pemateri keempat. Jadi pemateri 1, 2, 3, dan 4 adalah paket komplit bagaimana kita membuat pembelajaran digital interaktif. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 16.49, ada waktu sekitar 10 menit. Bapak dan Ibu, kami persilakan mungkin ada pertanyaan dari penyampaian materi dari pemateri 1, 2, 3, dan 4, atau mau didiskusikan, atau mau sharing juga boleh, disilakan kepada Bapak dan Ibu hebat. Silakan. Oke. Ini sudah ada yang raise hand dari UPTD SDN Karangpenang. Baik, Bapak. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Ini ada penyampaian di kolom chat untuk pemateri, izin link materi yang ada mohon di-share, katanya begitu. Jika ada tutorial dari masing-masing pemateri. Ya, nanti biar rekaman ini di-share sama Pak Sakur nanti. Baik, silakan. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari penyampaian materi 1, 2, dan 3, serta dan 4 yang luar biasa tadi sudah memberikan ilmu kepada kita untuk bagaimana membuat pembelajaran digital interaktif. Kayaknya ini mau buka puasa semua ini sudah. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya mewakili ya Bapak ya. Saya akan bertanya kepada pemateri keempat nih. Pak Nasir, yang tadi di aplikasi Copilot-nya itu sudah ada ketika kita mengetik apa yang kita inginkan keluar semua di situ ya Pak ya. Iya Bu ya. Apakah perbedaannya dengan Chat GPT Pak? Kalau di Chat GPT kan kita bisa ngetik apa yang kita inginkan muncul nih. Kalau di Copilot itu apa Pak? Apa mungkin ada kelebihannya dibandingkan dengan Chat GPT, aplikasi Chat GPT? Sebenarnya Copilot itu merupakan dasarnya itu ngambil dari sana gitu ya. Jadi sama sejenis sebenarnya, cuman peruntukannya dia sudah pakai yang ChatGPT versi 4. Kalau kita pakai yang versi 4, kalau yang versi 4 itu tidak, kita harus bayar kalau ini ChatGPT. Jadi kita harus pakai yang ChatGPT versi 3,5. Kalau yang di Copilot itu sudah ChatGPT 4 ya, dan di Copilot juga sudah bisa gambar apa segala macamnya itu, jadi sudah hanya teks saja ya. Jadi dia sudah bisa kayak tadi punya saya bisa baca PDF gitu ya, bisa merangkum buku, bisa buat apa dari buku itu kita tinggal upload saja situ, atau gambar misalnya kita masukkan gambar apa, tolong deskripsikan dari gambar ini tentang apa gitu, atau boleh buat kesimpulan tentang gambar ini gimana, itu sudah bisa sampai segitunya ya. Jadi kalau saya sudah pakaian lebih baik pakai Copilot kalau saya ya, kalau sudah pakai Copilot kalau sekarang. Tapi kalau sewaktu-waktu perlu ya juga pakai ChatGPT juga pakai begitu. Oke. Memang lebih suka Copilot, Pak. Ya Ibu, bagaimana? Kalau saya memang lebih suka Copilot. Oh gitu. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru hebat dari jenjang SD, SMP, dan SMA kita juga bisa share di sini, sharing di sini pengalaman belajarnya Bapak dan Ibu menggunakan digital pembelajaran digital interaktif. Kalau saya tipenya sering menggunakan ChatGPT karena mungkin karena keterbatasan materi yang ada di otak sehingga saya harus kadang-kadang kan kita dihadapkan oleh sebuah
situasi nih, kita mau ngajar tapi materinya kita nggak siap gitu, nggak ready. Saya biasa menggunakannya ChatGPT, Ibu. Mulai dari bagaimana membuat persepsinya, bagaimana membuat motivasinya. Mungkin sedikit share mungkin ya Bapak Ibu, boleh untuk Ya boleh, silakan, silakan. boleh ya. Silakan, masih ada Oke. waktu, Bu. Baik, saya sedikit share. Bapak dan Ibu boleh menggunakan ChatGPT seperti ini. Caranya gampang, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh klik di laptopnya Bapak dan Ibu, klik dengan begini. Aduh, mudah-mudahan tidak ini ya, mudah-mudahan tidak. Nah, klik aja di Google-nya ChatGPT. Nanti akan keluar seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita menulisnya di sini. Kalau saya masih belum ini nih, masih belum mahir seperti Bu Saida dan Pak Nasir. Jadi kadang saya begini, bagaimana cara membuat persepsi misalnya ya, persepsi tentang materi pemanasan global misal. Maka ChatGPT akan memberikan seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu juga bisa menggunakannya mungkin. Nanti saya akan pelajari di Copilot yang lebih canggih atau lebih lengkap lagi. Kemudian misalnya bagaimana cara memotivasi siswa misalnya belajar pemanasan global. Nah, di situ ada semua. Termasuk mungkin materinya dari Bu Umi mungkin di situ. Materi pubertas. Nah, itu. Jadi kita bisa ngambilnya di situ. Kalau kita kebetulan pas waktu ngajar di kelas belum siap membuat PPT, membuat video pembelajaran atau bagaimana, kita bisa melakukannya langsung di aplikasi ChatGPT. Yang saya lakukan seperti itu, sederhananya begitu Pak Nasir sama Bu Saidah begitu. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Tapi saya nanti akan mencoba yang punyanya Bu Saidah dan Pak Nasir. Baik, Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan lagi atau mau berbagi pengalaman, ada waktu sekitar 4 menit nih. Mungkin Pak Firdausi mau berbagi pengalaman sharing mengajarnya. Beliau adalah juga guru hebat, punya banyak prestasi. Silakan Pak Firdausi, sambil menunggu beduk nih. Ini dipaksa atau gimana ini Bu ceritanya? Boleh bercerita memakai pembelajaran interaktif apa di situ. Kalau saya tadi kan lebih lengkap karena memang minim pengetahuan, saya pakai ChatGPT aja deh gitu. Insya Allah pengalamannya sama Bu dengan yang lainnya. Di sini guru hebat semuanya pastinya Ibu. Pastinya yang kami tunggu sekarang adalah link absen. Bu, di kolom chat ada pertanyaan Bu. Kolom chat ada pertanyaan, baik. Setelah file Oke, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Amelia Hasbiawati. Izin bertanya, setelah file Canva atau live worksheet-nya dibuat, nanti untuk siswa membukanya menggunakan aplikasi apa ya, Pak? Monggo bisa dijawab, Ibu. Ibu Saida ini. Silakan. Untuk live worksheet, ini kan sudah dalam bentuk link ke siswa. Linknya mungkin bisa lebih diperpendek, bisa di SID atau sebagainya. Nah, ketika diklik itu langsung nanti muncul di Google seperti biasa kalau kita ngisi kayak form itu, Bu. Langsung gitu. bisa diketik. Jadi langsung bisa diisi oleh anak-anak, nggak perlu login. Oh, nggak perlu aplikasi login, Bu ya? Langsung bisa ya, Ibu? Nggak perlu oh, langsung. Keren. Iya, baik. Ya, itu jawabannya dari Bu Saida. Kemudian selanjutnya untuk pemateri keempat, ini ada pertanyaan dari Bapak Mujibur Rahman. Mau tanya ini Bapak, buat LKPD-nya apa harus pakai PDF-nya ya? Monggo Pak Nasir. Enggak harus Pak, kalau mau pakai yang ini, yang link tadi yang 2 itu tidak perlu.
Kalau mau pakai Copilot juga tidak perlu, Pak. Tapi kalau misalnya mau ngambil dari sebuah buku, Bapak ngambil dari buku ini referensinya, silakan Bapak upload aja PDF-nya gitu ya. Misal Bapak punya ngajar kelas berapa gitu, materi apa, nanti Bapak upload, nanti Copilot-nya akan jawab dengan buku itu gitu loh, Pak. Tidak wajib, tidak wajib. Oke. Dan pertanyaan yang paling banyak muncul dari tadi sampai akhir nih, pemateri 1, 2, dan 3, kapan link absensinya muncul katanya Bapak? Siap. Ini sudah saya kirim. Silakan. Oh gitu ya. Oke. Karena ini adalah pertanyaan yang paling teratas ratingnya. Kapan absensi muncul begitu? Sudah saya kirim menurun. Sudah. Oke, baik. Bapak dan Ibu silakan di kolom chat sudah ada link presensinya, mohon untuk diisi. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa pematerinya dari 1, 2, 3, dan 4, pesertanya juga luar biasa antusiasnya. Meskipun kameranya banyak yang off ya, lagi mempersiapkan. Baik, jika memungkinkan dalam waktu 1 menit ini, boleh nggak kameranya di-on-kan Bapak dan Ibu, agar kita bisa punya satu momen nih di kegiatan webinar Klik Cyber. Bisa di-on-kan dulu Bapak dan Ibu, kita ngambil momennya terlebih dahulu. 1 menit terakhir, kami tunggu untuk kameranya di-on-kan. Sebelum acara ini ditutup. Baik, ini ada pertanyaan lagi, apa setiap pertemuan harus menggunakan LKPD dan bagaimana proses penilaiannya? Ini bisa dijawab oleh Pak Nasir. Oh ya. Apakah dalam setiap pertemuan ketika kita membuat aplikasi pembelajaran ini apa harus ada LKPD-nya begitu? Bagaimana proses penilaian? Kalau bisa ada Pak, karena Bapak ya Pak Sudirman, kalau bisa ada, karena di Bapak kan di modul apa di rencana pembelajaran Bapak kan biasanya ada Pak. Jadi asesmennya itu ada Pak di sana ya. Mungkin yang lain dijawab. Mungkin yang lainnya sudah dijawab Bapak. Pertanyaan tadi dari Bapak Sudirman ya. Baik, kami tunggu untuk bisa meng-on-kan kameranya. Silakan, Bapak dan Ibu. Baik, silakan operator untuk bisa mengambil gambar. Berikan wajah terbaik Bapak dan Ibu sore hari ini, petang hari ini. Senyum yang terbaik untuk hari ini. Agar kita menjadi pribadi atau guru yang penuh dengan semangat, memberikan warna yang begitu ceria kepada anak didik kita. 1, 2, 3, silakan Bapak. Mungkin tangannya dengan love atau bagaimana, silakan. Sudah. Bapak Mujibur Rahman, silakan ekspresinya. Wah, keren. 3, 2, 1. Sudah Bapak Nasir? Siap, sudah. Oke, terima kasih luar biasa Bapak dan Ibu guru hebat, peserta webinar strategi pembelajaran berbasis digital interaktif. Terima kasih partisipasinya dan terima kasih juga kepada pemateri yang luar biasa yang sudah mentransfer ilmunya. Dan kami berharap untuk kegiatan selanjutnya kita masih bersinergi untuk memberikan sesuatu yang terbaik di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya yang bertugas mohon maaf apabila ada khilaf kata. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan materi dan tema yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu buka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen sampai jam 18.30 ya Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu absennya sampai jam 18. 18.30 ilmunya. Oh, 18.30 ya. Silakan. Izin live. Baik, silakan. Izin live Pak Sakur. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Selamat berbuka Bang. Oke, terima kasih Bang Nasir. Assalamualaikum. Nah, absennya mana ya? Linknya nggak kelihatan. Ada Bu tadi. Ada Bu tadi. Linknya mungkin Di kolom nanti chat, akan Bu, di-share chat terakhir. Di chat Ah, aja kirim lah. chat terakhir. grup mungkin Ibu. Di grup. Mau caranya Di grup. cara nyari absen. Caranya bisa di-scroll di kolom chat. Oh itu Bapak Sakur sudah
Ini lagi kembali. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Bisa di copy linknya. Mohon maaf saya izin live dulu Bapak Ketua karena saya harus menyiapkan Terima kasih Bu buka Nurul. puasa dari tadi. Terima kasih banyak. Maaf ganggu ibu-ibu ini. Oh nggak apa-apa, sudah COD semua deh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ale. Anwar kenal ya, Bun? Waalaikumsalam, Mbak. Ngastete, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Bapak Ibu. Iya. Saya tutup rekodnya Bang ya. Ya. Pak, rekodnya itu stop record.